Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar rumah Sianti. Assalamualaikum yang sudah hadir. Selamat menonton dan selamat menikmati. Sesuai dengan pantun saya tadi ya, saya di sini akan menjelaskan tentang petir. Mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Petir atau kilat adalah kilatan cahaya yang menyambar. Biasanya diikuti dengan suara gemuruh yang keras. Petir adalah fenomena alam yang biasa terjadi saat musim hujan. Lalu bagaimana sih proses terbentuknya petir ini? Nah, di sini saya akan menjelaskannya secara singkat, padat, dan jelas. Pertama-tama dimulai dengan awan yang secara umum ya bergerak secara teratur dan terus-menerus. Lalu selama pergerakan ini awan ini berinteraksi dengan awan lainnya, sehingga muatan negatif akan terkumpul pada satu sisi saja, dan sisi sebaliknya akan terkumpul muatan positif. Nah, perbedaan potensial yang cukup besar antara awan dan bumi akan mengakibatkan terjadinya pembuangan muatan negatif awan ke bumi. Dan sebaliknya, muatan positif yang ada di bumi akan kembali ke awan agar tercapai keseimbangan. Nah, saat pertemuan muatan negatif dan muatan positif inilah kita melihat petir dan suara gemuruh petir. Selain itu, tanda-tanda adanya petir juga bisa diprediksi dari tubuh kita sendiri loh. Kalau kulit kamu mulai kesemutan atau jika rambut di lengan Anda mulai naik, itu adalah tanda pasti adanya aliran listrik. Nah, dari situ kita bisa curiga nih, kira-kira ada muatan aliran apa sih yang membuat bulu kita jadi merinding atau naik. Kalau di luar sedang hujan, wah berarti tanda-tanda datangnya petir sudah bisa ditertebak. Hal ini terjadi ya karena itu tadi, muatan negatif akan secara tidak langsung berhubungan dengan badan kita. Dan muatan tersebut berbeda dengan muatan tubuh kita. Sehingga ada gaya tarik-menarik antara muatan kita dengan muatan petir, ditandai dengan bulu atau rambut di tubuh kita akan terangkat, atau namanya merinding. Lalu ada gimana sih caranya si petir ini nyamber ke daerah bumi di kawasan kita ini? Nah, di sini ada 5 caranya nih. Yang pertama ada sambaran langsung. Ini jelas merupakan serangan paling dramatis dan juga paling mematikan karena dapat menyebar melalui sistem saraf dan kardiovaskular kamu secara langsung. Yang kedua, melalui permukaan tanah yang luas. Nah, ini nih. Biasanya orang-orang kan suka bilang ya, kalau lagi hujan jangan main di lapangan atau jangan main di area tanah yang luas. Ya karena area petir itu salah satunya bisa menghantarkan listrik lewat area permukaan tanah ini. Lalu selanjutnya yang ketiga itu lewat logam. Karena logam adalah salah satu konduktor listrik, makanya si petir ini bisa menghantarkan muatannya ke barang-barang logam ini. Jadi hindari ya menyentuh barang-barang logam ketika sedang hujan besar. Yang keempat, kemudian ada kilatan samping. Ini terjadi ketika petir memantul dari sesuatu barang seperti pohon atau tiang telepon. Kilatan arus ini akan mengenai siapapun yang berada di dekat benda-benda ini. Lalu yang terakhir yaitu melalui air hujan itu sendiri. Ketika hujan, aliran air saat hujan juga ternyata akan menyalurkan sambaran kepada kita. Hal ini berlaku secara umum untuk air lainnya, baik air sungai, air genangan, dan air lainnya. Nah, maka dari itu kalau lagi hujan besar jangan mandi di sungai, jangan basah-basahan karena air nanti bisa kesetrum. Bisa menjadi indikasi listrik akan datang kepadamu. Lalu jika kamu tiba-tiba terkena sambaran petir, berapa sih peluang selamatnya? Nah ini nih, menurut video How to Survive, bisa cek langsung ya di channel YouTube-nya. Kamu memiliki chance sebesar 90% untuk hidup jika kamu terkena sambaran petir. Tapi itu pun masih akan menghadapi luka yang menyakitkan, seperti ketulian, luka bakar, cedera otak, kehilangan ingatan, kerusakan saraf, dan kejang. Itu adalah masalah-masalah yang dapat mengganggu Anda jika Anda pernah terkena petir. Lalu berapa sih peluang terkena sambaran kita sebagai manusia yang hidup di bumi ini? Nah, ada nih risetnya. Menurut Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat, memiliki peluang 1 dari 3.000 untuk terkena sambaran dalam sekali hidup. Memang kecil sih peluangnya. Tapi sekalinya udah kena, kondisi hidup Anda jadi yang berubah. Nah, selanjutnya ada cara untuk survive dari menghindari atau mencegah datangnya petir. Yang pertama, jika kamu sedang ada di mobil dan petir sudah datang di mana-mana, nah ada cara untuk menghindari sambaran petir ini.
Itu dengan cara diam di mobil dengan tidak menyentuh aksesoris mobil yang berbahan konduktor. Karena petir akan merambat melalui logam dan arusnya akan langsung masuk ke tanah, melewati kamu, jadi kamu akan aman, tidak akan terkena sambaran petir itu. Lalu yang kedua, jangan berlindung di gua. Karena dengan berlindung di gua, kamu justru akan bertindak sebagai konduktornya dan tentunya petir akan mencari kamu. Cara selanjutnya yaitu dengan berdiri di atas rolling mat. Karena rolling mat kan terbuat dari karet ya, dimana karet itu salah satu isolator terbaik, jadi sambaran petir gak akan ke situ. Yang selanjutnya juga ada yang bilang dengan mengecilkan dan menelungkupkan badan bisa menghindari petir. Ya itu mungkin bisa, karena kepala kan bekerja sebagai titik masuknya arus listrik dari petir. Jadi dengan itu akan mengurangi resiko kita tersambar oleh petir. Mungkin cara-cara di atas bisa dipakai atau diperhatikan ketika dalam keadaan darurat ya. Dalam arti kita sedang ada di luar ruangan atau bagaimanapun kondisinya. Tapi balik lagi, yang paling aman sih pasang penangkal petir di rumah kamu. Terus pas hujan datang, udah diam aja di rumah. Nah terakhir nih, ada sedikit cerita dari Amerika Serikat nih. Pada 7 Juni 2012 di wilayah Virginia, ada seorang pemuda berusia 12 tahun bernama Zeh Sandy yang terkena sambaran petir. Tapi secara ajaibnya pria ini sembuh tanpa meninggalkan efek sendiri sedikit pun setelahnya. Dari sini kita tahu bahwa keberuntungan dan keajaiban serta doa dari orang terdekat sangat berpengaruh, di mana yang seharusnya secara hitungan ilmiah bisa berakibat begitu, tapi nyatanya begini. Masya Allah, memang kuasa Tuhan sangat besar. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.